percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Segala kebaikan dan kemurahan boleh dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan siapapun yang rindu jemaat Tuhan untuk didoakan, untuk chat di kolom komentar. Mari jemaat Tuhan, kita mau berdoa bersama. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan hari ini Tuhan Yesus. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau lawat setiap kami ya Bapa. Berikan pengurapan-Mu atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Agar apa Tuhan yang kami naikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan, naikkan pujian syukur ini di hadapan Bapa. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Pujilah setiap kami Bapa. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak
Syukur di hadapan-Mu Bapa. Kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan, hadirat-Mu nyata di tempat ini Yesus. Bersama-Mu Tuhan kami lewati semua, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Yesus. Bersama-sama kita mau nyatakan dalam Kristus Yesus, Engkau ada bersama-sama dengan kami Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa kami, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Katakan bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua, perkenan-Mu yang teguhkan hatiku.
besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan, besar, melimpah bagiku. Mari bersama kami Tuhan melewati semua perjalanan hidup kami. Jika kami harus melewati lembah, mari berjalan bersama kami Tuhan. Jika kami harus melewati padang gurun, kami pun butuh berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa, mari kami sungguh rindu untuk mengalami lawatan kuasa-Mu. Kami menaikkan pujian untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar kami menerima firman Tuhan, berbicaralah karena kami siap untuk mendengarnya. Sampaikan dengan jelas sehingga kami mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang baru. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom untuk kita semua di tempat ini. Baik, shalom juga untuk saudara yang ada di rumah yang mengikuti secara live streaming. Jangan lupa saudara yang membutuhkan pokok doa, nanti di akhir khotbah kami akan mendoakan saudara dalam pergumulan. Nah, bagaimana supaya kami mengerti pergumulan doa saudara, yaitu kirim lewat kolom chat ya. Jadi pastikan saudara menuliskannya pokok doa untuk kita semua. Baik saudara, hari ini ada satu firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya tentang iman yang dapat dilihat saudara. Mari kita akan melihat satu perkara ini, satu hal yang indah ini di sebuah kisah di dalam Alkitab, kisah yang sangat terkenal. Mari kita akan membukanya bersama-sama, mungkin multimedia juga bantu untuk membuka. Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan meneliti beberapa ayat ini karena nanti ada percakapan-percakapan yang menarik juga untuk kita renungkan di dalamnya. Perhatikan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Di Kapernaum, sebelumnya Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Jadi diduga ini rumah dari Petrus ya, ibu mertua Petrus. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya orang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku," baca sama-sama. Baca sama-sama. "Dosamu sudah diampuni." Nanti kita akan membahas bagian ini ya sedikit ya. Tetapi di situ juga ada duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Maksudnya kenapa dia mengomong dosamu diampuni? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Perhatikan ayat 9 ya, ini ayat menarik sekali. "Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalan?" Saudara, ada 2 hal yang Yesus waktu itu lakukan satu perkara ketika dia lihat orang lumpuh, dia berkata begini, "Hai anakku, dosamu diampuni." Orang Farisi berkata, "Waduh, ini siapa ini? Kok ngampuni dosa?" Dia menghujat Allah. Maka ketika Tuhan Yesus tahu, Yesus ngomong begini, mana lebih mudah? Ngomong dosamu diampuni atau bangunlah dan berjalanlah, saudara. Angkatlah tilammu, bangunlah, angkatlah tilammu, bangunlah dan berjalanlah. Menurut saudara mana yang lebih mudah? Tidak ada yang mudah, semuanya susah saudara ya. Karena 2 hal ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, ya kan? Baik dosamu diampuni atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang lumpuh, saudara, ya kan?
Tiba-tiba ada siapa orang yang bisa ngomong kayak gitu. Jadi ketika Yesus berkata, manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Enggak ada yang mudah, semuanya sulit. Karena dua kalimat ini hanya bisa dilakukan oleh Allah, ya. Walaupun kita tahu Yesus di beberapa tempat memang mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Ini iman Kristen yang seringkali diserang, di mana orang berkata di luar sana, mana ayatnya Yesus mengatakan dirinya adalah Allah? Saya biasanya menjawab pertama hal yang begini, saudara ya. Walaupun nanti terakhir saya akan tunjukkan bagaimana Yesus juga menyatakan dirinya adalah Allah. Tetapi perhatikan di sini, Yesus dia tidak perlu mengatakan dirinya Allah, tapi lewat perbuatannya itu menunjukkan dia adalah Allah. Dia nggak perlu koar-koar, aku adalah Allah loh, aku Tuhan loh. Tapi kalau ada orang berkata dosamu diampuni, orang Yahudi tahu persis itu hanya diucapkan oleh orang yang ya bukan manusia biasa, itu adalah Allah, karena hanya Allah yang mengampuni dosa. Termasuk juga ketika bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, ini pun hanya bisa dilakukan oleh Allah. Jadi dua kalimat ini sama-sama menunjukkan bahwa Yesuslah Raja, Yesuslah Tuhan. Yesus tadi sudah ngomong nih, dikatakan dosamu sudah diampuni. Kemudian ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kenapa? Karena ini hanya bisa dilakukan oleh Allah. Orang Farisi, imam-imam tidak bisa melakukan ini. Yang begini kami belum pernah lihat. Dan itu bisa dilakukan hanya oleh Allah. Bagaimana Yesus melengkapi dua kata itu yang orang lain ngomong sulit, tapi Yesus berkata aku bisa. Dikatakan dosamu diampuni, bangunlah dan berjalanlah. Saudara, ini adalah satu bukti bahwa hal ini begitu luar biasa. Yesus adalah Tuhan, jangan ragu untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara, ada sesuatu yang kita tangkap di sini. Kita tahu, kembali gambar saya, ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, satu gambaran yang indah tentang iman yang dapat dilihat, saudara. Sebuah penjelasan yang indah di dalam Alkitab. Rupanya kita melihat ketika ada orang lumpuh, Yesus waktu itu datang ke Kapernaum kembali. Karena sebelumnya Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan membuat banyak mujizat di Kapernaum, sehingga nama Yesus mulai terkenal. Dan ketika Yesus datang kembali ke Kapernaum, kembali Yesus dikejar oleh banyak orang. Nah, rupanya mereka tahu Yesus ada di dalam sebuah rumah. Nah, ketika Yesus ada di situ, maka mereka menyerbu karena orang banyak, rumah itu gak cukup. Maka digotong satu orang lumpuh yang mau masuk gak bisa karena penuh dengan orang sakit. Rupanya yang gotong ini gak putus asa, dia naik ke atas genting dan membuka bagian atasnya, menjebol rumah itu dan menurunkan orang lumpuh ini di hadapan Yesus. Nah, ada sesuatu yang menarik di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara, berapa dari kita menganggap iman itu abstrak? Iman itu sesuatu yang tidak dilihat. Bukankah iman itu di dalam hati, Pak Tony? Ada banyak orang berkata iman itu gak bisa dilihat orang, gak bisa diukur. Kenapa? Karena saya gak bisa ngerti. Saya nggak bisa lihat iman saudara satu-satu, ya, iman Pak David, iman Bu Sulmi, iman Bu Dina, saya nggak tahu imannya seberapa, saudara. Kenapa? Karena iman itu seolah-olah menjadi sesuatu yang abstrak, tidak bisa dilihat, ya kan? Nah, disitulah kita melihat begini, ketika Yesus menyembuhkan orang ini, Alkitab berkata dengan jelas, ketika Yesus melihat
dengan jelas ya, iman mereka, bukan orang lumpuh ya, iman yang menurunkan, 4 orang yang menurunkan tali ya. Jadi ketika Yesus melihat iman mereka, karena mereka itu kan banyak, bukan satu ya kan. Mereka itu kan kata ganti orang kedua jamak, saudara. Mereka berarti bukan 1 orang. Ini adalah ditujukan kepada paling tidak 4 orang yang menurunkan, karena pakai tilam, ujungnya kayak tikar begitu, ujungnya ada tali dan 4 orang menurunkannya. Atau mungkin bahkan lebih, saudara ya kan. Karena nggak mungkin kuat, mungkin kalau 1 orang. Saya membayangkan kalau di Dharma saja, kalau menurunkan peti, kalau orang meninggal itu pun butuh belasan orang, saudara ya. Jadi siapa yang dilihat ini? Orang yang menurunkan, mereka. Nah, yang indah adalah begini, Yesus melihat iman mereka, saudara. Nah, apa yang dilihat Yesus, kok Yesus bisa melihat? Ya, kita tahu Yesus adalah Tuhan. Dia bisa melihat kedalaman hati seseorang. Ya, Yesus memang adalah Tuhan yang bisa mengerti iman seseorang. Tetapi ada sesuatu yang kita pahami di sini. Pembaca Alkitab diminta untuk memahami bahwa kita harus melihat begini. Yesus sebagai manusia juga melihat iman mereka, saudara. Iman yang bisa dilihat. Rupanya iman itu bukan sesuatu yang memang ada banyak orang sulit untuk melihat iman seseorang. Paling tidak begini ya, dalam peristiwa sehari-hari. Saya bisa melihat iman seseorang kapan? Ketika orang mengalami persoalan. Betul enggak? Ya kan, ketika kita menghadapi sakit, kita lihat ya, ada orang yang tidak punya iman, kayaknya si Kristen, kayaknya si pelayan, tapi begitu divonis sakit, dokter wah langsung panik, langsung putus asa, langsung stres, saudara ya, langsung mengurung diri, tidak mau ketemu orang, meratapi nasibnya, kecewa sama Tuhan, kecewa sama pelayanan. Kita tahu, oh ternyata orang ini nggak punya iman ya selama ini. Ya, ketika harus menghadapi situasi sulit, maka imannya terlihat. Ngerti ya? Kita bisa melihat. Tapi ada orang yang ketika divonis dokter sakit, kita melihat, aduh, piye nih orang ini, ya. Dan ternyata sudah melihat orang ini tidak pernah mengeluh. Dia bahkan menguatkan orang yang datang. Orang yang membesuknya dia kuatkan. Tenang, gak apa-apa. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kita kekuatan. Aku sudah dipulihkan. Mujizat terjadi lewat sakitku. Aku banyak ditolong Tuhan. Saudara, kita bisa melihat, oh ternyata orang ini punya iman. Kita orang awam bisa melihat iman lewat apa? Persoalan hidup. Lewat persoalan hidup seringkali kita dengan mudah melihat iman seseorang, ya kan? Nah, ternyata iman itu bukan sesuatu yang tidak terlihat. Bukan hanya Yesus yang melihat, tetapi bukan Yesus sebagai Tuhan yang bisa melihat, tetapi kita semua juga bisa melihat. Nah, hari ini saya mendorong kita untuk memiliki iman yang dilihat. Bukan dilihat orang, sekali lagi ya, tapi dilihat oleh Tuhan. Katakan amin. Pak, nggak perlulah saya tunjukkan, kan Tuhan melihat hati, ya kan? Kan Tuhan melihat hati. Saudara dengar ya baik-baik. Ketika Tuhan Alkitab berkata ketika Tuhan melihat iman mereka, bukan ketika mereka sedang bengong. Bukan ketika mereka sedang duduk-duduk mengikuti KKR-nya Yesus. Orang-orang ini sedang berbuat sesuatu dan Tuhan berkomentar, Tuhan melihat iman mereka. Perhatikan ya, maksud saya begini, ketika Yesus melihat, oke, Yesus adalah pribadi yang ngerti kedalaman hati seorang. Tuhan melihat iman seseorang tanpa mungkin tanpa penghalang, matanya tembus ke dalam hati, ya. Tapi yang diceritakan Alkitab, orang-orang ini sedang berbuat sesuatu. Dan ketika mereka berbuat sesuatu, Yesus berkata, Tuhan melihat iman mereka. Nah, mari kita melihat apa yang ditunjukkan orang-orang ini, sehingga Yesus bisa melihat iman mereka. Hari ini mari kita akan lihat, kalau kita menemukan poin yang penting, kita bisa mencontohnya. Mari kita mencontohnya dan melakukannya supaya kita sedang menunjukkan iman kepada Yesus. Yesus sekali lagi mengerti isi hati kita, tapi butuh sesuatu untuk didemonstrasikan, ditunjukkan sama Tuhan bahwa kita ini adalah orang yang punya iman. Katakan amin.
Baik, hal yang pertama yang kita bisa tangkap dari hal ini. Kenapa Yesus melihat iman mereka? Iman terlihat melalui belas kasihan, saudara. Ucapkan sama-sama, 2, 3. Iman terlihat melalui belas kasihan. Yesus tidak melihat orang lumpuhnya, tapi melihat orang-orang yang menurunkan orang lumpuh ini. Kenapa? Karena mereka ini punya belas kasihan. Orang-orang ini punya hati untuk orang yang sedang menderita. Orang ini terbeban untuk orang lain. Jangan ngomong saudara, kadang ketika kita juga harus mengalami sulit, saudara juga menjauh dari kita. Ya. Tetapi kita melihat orang ini, kalaupun saudara berarti dia hatinya baik. Saudara yang baik. Apalagi kalau dia bukan saudara, saudara ya. Apalagi kalau dia bukan keluarga. Maka Yesus melihat belas kasihan di dalam perilaku orang-orang ini, sehingga dia menurunkan orang ini dari atap. Mau masuk tidak bisa, mereka naik ke atap, gotong orang, saudara. Diturunkan, buka atap, menurunkannya. Dan Yesus melihat iman mereka. Saudara, belas kasihan itu menunjukkan iman kita. Terbeban kepada orang lain. Memiliki hati yang terbeban, itu adalah belas kasihan. Dan itu dilihat bahwa kita ini orang beriman. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri, kan di situ yang datang banyak orang, saudara. Banyak orang sakit, banyak orang berjubel-jubel. Mungkin ada orang yang sakit diantar keluarganya juga ada. Yang ngotot menerobos pasti ada, saudara. Tetapi Yesus gak melihat iman mereka. Kenapa? Karena semua berkaitan dengan kepentingannya sendiri. Tapi orang-orang ini yang menurunkan, mungkin mereka bukan keluarga, mungkin mereka bukan saudara, tapi mereka punya hati untuk orang yang lumpuh itu. Saudara, ini adalah belas kasihan dan itu terlihat. Rupanya belas kasihan sebagai standar Yesus melihat iman mereka. Saudara, maka hari ini jadilah orang Kristen, kalau mau menunjukkan iman, tidak usah berbahasa roh tiap hari di jalan-jalan. Tidak usah tunjukkan kita beribadah di jalan-jalan. Kalau menunjukkan iman kita, tunjukkan lewat belas kasihan. Katakan amin. Tunjukkan lewat beban kita buat menolong orang lain. Buat melakukan sesuatu menabur dalam kehidupan orang lain. Saudara, kepada siapa Yesus berkata, orang ini yang paling banyak memberi. Ketika ada seorang janda yang tidak punya apa-apa, dia bawa beberapa keping uang, ditaruh untuk persembahan. Dan seluruh, Alkitab berkata seluruhnya, uangnya enggak seberapa, tapi dia serahkan semua kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan berkata, ibu ini besar imannya. Ibu ini luar biasa, dia memberi lebih daripada orang lain. Ketika Tuhan Yesus melihat iman seseorang melalui belas kasihan. Bahkan satu cerita yang sangat terkenal, siapa orang yang baik yang kita kenal sebagai orang Samaria. Ada orang sedang dalam perjalanan dan dirampok orang. Dan lewat orang Lewi, lewat imam-imam, mereka hanya melewati saja. Tapi ada orang Samaria dan kemudian merawat, berbelas kasihan, membawa orang yang babak belur ini kepada dititipkan di sebuah rumah dan berkata, tolong rawat ya, nanti biayanya berapa aku akan ganti. Dan ilustrasi itu ditutup dengan sebuah pertanyaan, siapa menurut saudara sesama manusia itu? Siapa menurut kalian yang orang baik itu? Dan semua jelas berkata orang Samaria itu. Saudara, kenapa belas kasihan yang ditunjukkan menunjukkan iman seseorang? Ketika janda yang tidak punya uang, hanya beberapa keping ditaruh dan semuanya menunjukkan iman. Kenapa? Karena Tuhan kan tahu itu semuanya, maka Tuhan berkata dia memberikan semuanya loh dari apa yang dia punya. Lah kalau kita pikir, di mana kita bisa melihat imannya? Jelas. Karena ketika dia memberi, dia pulang belum tentu dia bisa makan, saudara, ya kan? Ini aku makan pakai apa nih? Nanti kalau aku pulang harus bayar ini, bayar itu, beli ini, beli itu, dari mana? Duitku habis, tidak punya lagi. Dari mana aku akan membeli makananku?
Apakah aku bisa bertahan hidup? Duitku sudah habis. Tapi ketika dia memberikan semuanya, menunjukkan apa? Iman kebergantungan dengan Tuhan. Maka hari ini, kalau kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan, tunjukkan lewat belas kasihan. Tunjukkan lewat sebuah perbuatan belas kasihan. Beban kepada orang lain, beban kepada pekerjaan Tuhan, beban kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara, banyak orang-orang yang menabur bukan dari kelimpahan. Saudara, banyak orang di gereja ini menabur bukan karena kelimpahan. Sekali lagi saya mau sampaikan. Di gereja ini banyak orang jemaat yang menabur bukan karena kelimpahan. Tetapi mereka punya hati untuk menabur, saudara. Nah itulah yang saya berkata luar biasa. Dan itu adalah sesuatu yang kita lihat. Iman seseorang terlihat lewat apa? Belas kasihan. Katakan amin. Yang kedua, iman terlihat melalui apa? Kesatuan hati, saudara. Kesatuan hati, mereka bersama-sama. Mereka satu hati, gotong orang sakit. Mungkin mereka berbicara, ada Yesus yang bisa menyembuhkan. Kan kita kenal seseorang yang lumpuh, yuk kita bawa. Lah lumpuh gimana caranya? Gotong. Siapa yang gotong? Kita semua. Gotong, saudara. Begitu mau masuk, lihat, aduh penuh, saudara. Waduh, sudah rasanya mau putus asa, ya kan? Ini gimana nih penuh gitu, menerobos gak bisa. Dan ketika mereka mudah melihat atap, mereka naik ke atas atap, menggotongnya bersama-sama. Membukanya, mengulurkannya. Maka tidak heran, Alkitab berkata Yesus melihat iman mereka. Iman itu ditunjukkan di dalam perbuatan kesatuan hati. Ketika kesatuan hati terjadi, itu menunjukkan adanya iman. Katakan amin. Karena iman itu butuh kedewasaan untuk bisa punya beban untuk orang lain, bisa menerima kelemahan yang lain, bisa menerima kekurangan orang lain, dan memberikan kekuatannya untuk orang lain. Ya, mungkin satu tali kamu gak cukup karena kamu terlalu kurus. Mungkin tali itu kamu mesti angkat dengan 2 orang atau 3 orang. Aku satu yang kuat. Saudara, semua menyatukan hati, menyatukan kekuatan. Saudara, maka di situ Alkitab berkata Tuhan melihat iman mereka. Bukan ketika mereka duduk-duduk, bukan ketika mereka sedang doa, bukan ketika mereka sedang praise and worship. Tuhan melihat iman mereka ketika mereka sedang menyatukan hati mereka, menolong orang lain. Kesatuan hati, saudara, ini penting buat kita. Maka kalau kita mau menunjukkan iman kita, di tengah-tengah masalah yang menimpa keluarga kita, suami istri, jangan saling menyalahkan. Orang tua dan anak jangan saling menyalahkan. Harus punya kesatuan hati. Katakan amin. Menerima kelemahan, menerima kesalahan, tutup dengan kasih. Kalau memang ada sesuatu kesalahan di antara anggota keluarga kita, tutup dengan kasih. Tidak usah dipermasalahkan. Saudara, kesatuan hati itu menunjukkan iman kita. Katakan amin. Maka tunjukkan di dalam gereja ini. Saudara mau gereja ini terlihat iman? Bukan saudara keluar berbahasa roh. Bukan saudara keluar nyanyi-nyanyi lagu rohani. Enggak. Saudara, bagaimana menunjukkan gereja ini penuh iman? Adalah kesatuan hati. Tunjukkan di luar bahwa kita ini satu hati. Katakan amin. Itu akan menunjukkan, oh gereja ini beriman. Kenapa? Jemaatnya punya kesatuan hati. Ada kelemahan di gereja ini? Ada, tapi tutup dengan kasih. Katakan amin. Saudara, ada satu orang datang kepada saya, menceritakan, bukan jemaat ini ya, menceritakan gerejanya, ngelek-ngelek pendetanya, saudara, sama saya. Menjelek-jelekkan pendetanya di depan saya. Saya mau stop ya, saya nggak mau dengar lagi. Nanti itu menjelekkan gereja. Kalau kamu memang nggak cocok, kamu keluar aja dari gereja itu. Daripada kamu di situ, kamu jelek-jelekin gereja itu, ya kan? Udah mending kamu keluar saja dari gereja itu. Tapi enggak apa, saya gereja itu tetap, sampai mati saya di gereja itu. Ya jangan dijelek-jelekkan, ya kan? Terima, tutup dengan kasih. Kelemahan-kelemahan yang di dalamnya tutupi dengan kasih. Jangan dicerita-ceritakan ke sama orang. Saudara, itu menunjukkan kamu tuh tidak punya iman, ya kan? Kalau kamu punya iman, kamu akan menutup semua kesalahan. Kamu akan menutup semua kelemahan. Dan kau akan menceritakan, di gerejaku ada sebuah kesatuan hati. Semua rukun, katakan amin. Ada kelemahan? Enggak ada. Tetap ada, tetapi kita menutupnya dalam kasih. Katakan amin. Saudara, di dalam keluarga ada kelemahan? Enggak ada, pasti ada. Tetapi kita akan menutupnya
dengan kasih. Iman terlihat melalui kesatuan hati. Sekali lagi, Yesus melihat iman mereka, bukan saat mereka duduk-duduk. Bukan saat mereka praise and worship. Bukan saat mereka membaca Alkitab. Tetapi ketika mereka menyatukan hati, menurunkan ya orang lumpuh ini. Dan Yesus berkata, weh. Sekali lagi ya, Yesus tidak melihat orang lumpuh itu ya. Dia melihat iman mereka. Baru dia ngomong kepada orang lumpuh itu, dosamu diampuni. Saudara, apa yang menggerakkan Yesus lakukan itu? Sekali lagi, iman mereka. Yang terakhir, yang ketiga. Iman terlihat melalui usaha pantang menyerah. Saudara, 4 orang atau orang-orang ini yang menurunkan orang-orang ini, taruhlah 4 orang. Saudara, mereka menurunkan. Itu usahanya gak gampang. Butuh usaha maksimal. Gotong dari rumah aja gak mudah, saudara. Zaman dulu belum ada ambulan, saudara ya. Mereka harus menggotongnya bersama-sama. Gotong 1 orang itu ya gak gampang, saudara. Berat, ya kan. Masih harus berjalan jauh. Begitu lihat kerumunan, udah nyerah, saudara ya. Wah, tapi mereka gak nyerah. Mereka menerobos, tidak bisa mendekat kepada Yesus. Mereka naik ke atap, gotong orang sakit ini. Tidak ketemu jalan, bongkar. Tidak ada alat-alat berat. Atap orang-orang Israel itu dari batu. Bukan dari jerami ya. Jadi orang Israel itu punya rumah, dinding batu, atapnya batu, saudara. Dan ketika Alkitab berkata mereka membongkar atap orang ini, rumah orang ini, rumah yang di mana Yesus ada, mereka mungkin dengan alat seadanya. Tidak ada alat-alat pertukangan yang tersedia. Kondisi sedang begitu. Saya rasa mereka berjuang keras untuk membongkarnya. Mereka bongkar atap itu. Turunkan orang itu dengan tilam. Saudara, usaha pantang menyerah itu menunjukkan iman kita. Maka kalau kita mau terlihat iman kita, saya bisa melihat iman seseorang lewat usaha yang tanpa mengenal lelah. Bisnis gak langsung jalan baik. Dirintis terus, saya lihat imannya bagus. Usaha gak terus langsung besar. Tapi dengan semua hal yang dipercaya, apa yang kita dipercaya hal yang kecil, Tuhan akan percayakan hal yang besar. Saudara, usaha pantang menyerah itu yang menunjukkan, oh ya, orang ini punya iman. Jatuh bangun, kok ya tetap usaha. Saya melihat ada beberapa jemaat yang jatuh bangun. Saya kadang berpikir, ya mbak wes ya, rugimu tidak kecil, kerugianmu besar, energimu besar. Tapi mereka berusaha terus, saudara. Dan itulah menunjukkan iman. Saya berapa hari yang lalu melayani di M3. Saya melayani di sebuah gereja. Saya nggak pernah tahu selama 15 tahun ada gereja di dalam gang seperti itu ya, di belakang Matahari, di belakang Gardena. Saudara. Saya nggak pernah tahu ada gereja di situ. 15 tahun saya tanya, Pak 15 tahun, weh, ya kan. Luar biasa. Di tengah-tengah perkampungan padat penduduk, saya masuk naik motor. Orang-orang kampung menyambutnya dengan baik, parkir sini Pak, parkir depan rumah saya Pak. Saudara. Dan mereka, saya tanya ini jemaat? Bukan, saudara. Saya tanya berapa lagi perjuangannya? Bapak pendeta sempat cerita sedikit, ya gak gampang Pak. Melayani dari satu-satu orang. Sekarang jemaat berapa ya gak banyak. Mungkin gedung itu kalau muat penuh semuanya paling 40. Ya 30 paling banyak, mungkin 30 sampai 40. Mungkin paling banyak itu kalau penuh full ya, empet-empetan sesek itu 40 orang. Ya kursi bisa. Artinya begini, mungkin terlihat berat. Tapi saya melihat mereka ini hamba-hamba Tuhan merintis dengan setia. Mereka melayani 2 jiwa, 3 jiwa. Pelayanan, melayani hanya dengan 3 orang, 4 orang. Setia, saudara. Saya berkata, aduh Tuhan, kadang saya malu dengan begitu ya. Kita melihat orang-orang ini begitu luar biasa kesetiaannya. Dan ketika saya melihat kesetiaan usaha pantang menyerah itu, kesimpulan saya begini, hamba Tuhan ini punya iman. Kenapa? Karena dia tahu pasti akan terjadi penuaian. Pasti Tuhan akan memberkati. Paling tidak begini, pasti Tuhan akan menyediakan mahkota
bagi saya suatu hari nanti. Itu kan iman, saudara. Padahal mereka melayani dengan semua segala keterbatasan yang begitu terbatas, saudara ya. Ada hamba Tuhan yang kalau melayani sampai ke daerah Kopeng. Saya tanya, Pak, jemaatnya berapa? Ada 3 keluarga, Pak. Keluarga itu kalau suami istri semua 6 orang, saudara. Saya tanya berapa lama? Sudah 15 tahun, sudah 20 tahun. Tidak gampang, Pak, untuk melayani dan memenangkan jiwa di daerah atas. Apalagi di kampung. Tetangganya bertobat masuk gereja geger, saudara ya. Maka gak gampang. Tapi mereka setia. Tiap hari Minggu mereka melayani ke sana. Hanya melayani 6 orang. Kenapa mereka melakukan itu? Kesimpulan saya satu, karena mereka ini punya iman. Iman bahwa Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Suatu saat Tuhan akan memberikan mahkota, kemuliaan. Itulah iman, saudara. Jadi iman ditunjukkan dalam usaha pantang menyerah. Kalau orang sedikit-sedikit gampang menyerah, dikit-dikit menyerah, ada tantangan sedikit menyerah, sedikit stres, sedikit down, sedikit menyerah. Saudara, kita tahu orang ini pasti gak punya iman. Maka hari ini iman tunjukkan kepada Tuhan dalam usaha pantang menyerah. Maka pemain musik bisa siap. Miliki iman dan tunjukkan imanmu pada Tuhan. Maka mujizat akan terjadi. Katakan amin. Tunjukkan imanmu pada Tuhan, maka mujizat pasti akan terjadi. Inilah yang saya ingin sampaikan buat kita. Mari tunjukkan iman kita kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat belas kasihan. Tunjukkan iman kita lewat kesatuan hati. Tunjukkan iman kita lewat usaha yang tanpa kenal menyerah. Karena ada banyak hal yang kita lakukan tidak cukup hanya satu kali, kemudian langsung berhasil. Kadang dibutuhkan berkali-kali usaha sampai kita menemukan sebuah keberhasilan. Kadang dibutuhkan untuk usaha yang berkali-kali mencobanya, sampai akhirnya kita berhasil. Dan itulah berkat Tuhan buat kita pada malam hari ini. Hari ini jika kita mengalami banyak pergumulan hidup, percayalah Tuhan ingin melihat iman kita. Tunjukkan iman kita, mujizat pasti terjadi. Katakan amin. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Saya jemput yang di tempat ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapa kasih kata karamalaman. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya di rumah yang membutuhkan doa, juga saudara ikut berdoa malam ini. Ikut berdoa. Tuhan akan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, aku percaya. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, memberkatiku. Hari ini kita datang pada Tuhan. Kiranya anugerah Allah boleh melimpah atas kita. Buat kita yang ada di tempat ini, jika saudara sedang mengalami banyak pergumulan, mungkin kau bukan lumpuh secara fisik, tapi lumpuh ekonomimu, lumpuh keuanganmu, lumpuh masa depanmu, lumpuh sukacitamu, lumpuh damai sejahteramu. Engkau gak bisa mengalami lagi damai dan sukacita. Engkau mengalami banyak kelumpuhan. Hari ini tunjukkan iman kita kepada Tuhan. Karena lewat iman itulah ketika Tuhan melihat iman,
maka dia mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan mujizat. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mujizat terjadi ketika Tuhan melihat iman. Bagaimana cara kita menunjukkan iman kita? Mari miliki belas kasihan. Jangan hanya fokus dengan diri kita. Belajar untuk juga memperhatikan orang lain. Mulai belajar untuk mendoakan orang lain. Loh Pak, saya juga sakit Pak, saya butuh doa. Tapi kita juga bisa berdoa untuk orang lain. Tapi Pak, saya sedang mengalami susah Pak, saya juga perlu ditolong. Tapi kita juga bisa menolong orang lain. Tunjukkan belas kasihan. Itulah iman, bisa ditunjukkan lewat belas kasihan. Iman terlihat juga melalui kesatuan hati. Ayo, jika kamu sedang mengalami masalah dalam keluarga, jangan saling menyalahkan. Jangan saling menjatuhkan. Tapi mari kita satukan hati. Satukan. Kesatuan hati akan mendatangkan mujizat. Karena Tuhan melihat iman di dalam kesatuan hati. Mari kita juga memiliki usaha pantang menyerah. Iman bukan kau bersantai. Iman bukan terlihat ketika kau duduk-duduk. Iman tidak terlihat hanya sekedar ketika kau berdoa, puasa dan melakukan praise and worship. Iman terlihat ketika kau berusaha dengan pantang menyerah. Engkau bukan orang yang gampang menyerah. Dan itulah yang dilihat. Iman terlihat lewat usaha pantang menyerah. Tuhan memberkati kehidupan kita. Ora pakasi kata karama lama lama lama. Ora pakara marama rama ya syarana rama rama lama. Ora pakasi kata karama lama lama. Bagi saudara yang di tempat ini, mari kita berdoa sama-sama. Ora pakasi kata karama lama lama lama. Alami Tuhan. Mulai fokus bukan hanya untuk diri kita. Belajar punya belas kasihan. Belajar menyatukan hati. Bukan sekedar saling menjatuhkan dan menyalahkan. Mari usaha terus. Jangan menyerah. Mulai berbuat sesuatu. Jangan putus asa. Terobos terus. 7 kali orang benar jatuh. 7 kali dia akan bangun lagi. Itu menunjukkan iman bahwa pasti ada pengharapan. Ora pakasi kata karama lama 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 ya syarada lama lama. Haleluya. Ora pakarama lama ya syarada lama lama. Diberkatilah engkau. Angkat kedua tanganmu. Bapa dalam nama Yesus Kristus. Hari ini biarlah engkau juga berkata kepada kami semua. Terimalah semua apa yang Tuhan sampaikan buat kita. Bangunlah. Berhentilah dari kelumpuhan-kelumpuhanmu. Bereskan tilammu. Mulai berjalan menuju rencana Tuhan. Mulai berjalan menuju mujizat Tuhan. Mungkin kau berobat dan belum kunjung sembuh. Tetap berjalan menuju kesembuhan itu. Mungkin kau sudah berusaha, tidak juga kunjung terlihat. Berkat itu terlihat. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah menuju berkat yang Tuhan sediakan. Jangan beralasan, tapi aku sudah mencoba 10 kali, 20 kali Tuhan. Cobalah lagi, maka Tuhan akan memberikan mujizat dalam hidupmu. Tuhan mengurapimu dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami kekurangan diberkati Tuhan. Anak-anakmu diberkati Tuhan. Masa depanmu perkasa di hadapan Tuhan. Tuhan mengurapimu dalam nama Yesus Kristus. Kami juga mendoakan untuk anak-anakmu yang ada di kolom chat. Baik mereka mengikuti secara live streaming. Untuk Mas Yosua dan Dik Joyce. Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus, keluarga ini. Untuk Anita Setia, Tuhan berkati. Ibu Ana Tan juga diberkati Tuhan. Dan Ibu Ifat, kami doakan juga untuk siku, lengan yang mengalami disposisi. Tuhan mari sembuhkan, pulihkan. Jangan menyerah, Tuhan akan memberikan pertolongan.
Kami doakan untuk kakak Silawati. Kami doakan juga untuk mamanya Yanuar Cingokyo yang ada gangguan di ususnya. Tuhan, mari kami doakan kesembuhan total terjadi. Kami yakin Tuhan sanggup menolongnya. Tuhan akan mengurapinya. Jika beberapa waktu ini dia harus didera dengan penyakit, mari Tuhan, biarlah hal ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kau lihat iman anak-anaknya, kau melihat iman keluarganya, kau melihat iman kami yang percaya kesembuhan terjadi. Tuhan akan memberkatinya. Jamaah Cingokyo, Tuhan berkati juga untuk Yanuar yang beberapa 3 minggu ini mengalami telinga kiri yang berdenging. Saudara Yanuar, taruh tanganmu di telingamu yang berdenging. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menjamah. Dari tempat ini kami berdoa, kesembuhan mengalir. Tuhan mengurapimu. Terima kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Tunjukkan imanmu. Tuhan sanggup menolongmu. Dalam nama Yesus Kristus, kami doakan untuk Sanjaya. Juga Tuhan akan memberkati, kiranya firman Tuhan terus menguatkan hidupnya. Untuk Dayu family, Tuhan juga berkati sehingga firman Tuhan akan memberikan kekuatan, pengharapan. Kami doakan untuk Siti Jamilah, kami doakan untuk Anita Setia yang mohon doa untuk istri dari security kantor, sakit lupus, kulit mengelupas seluruh tubuh. Kami tahu ini ada sebuah penyakit yang berat, tapi dari tempat ini kami mendoakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menjamah dan menyembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami yakin kuasa Tuhan memulihkan, kuasa Tuhan menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk saudari Christine, Ibu Christine yang ada di Pekalongan, yang pada minggu depan akan menjalani operasi miom di Semarang. Kami doakan juga Tuhan menjamah, memulihkan, memberkati, memberikan ketenangan. Kami percaya imannya akan tumbuh dan dia akan tenang mengalami proses kesembuhan ini. Tuhan berkati dan jamah. Terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih kebaikan Allah berlimpah. Berkati jemaat yang siap beribadah. Berkati para pelayan Tuhan yang melayani dengan setia. Berkati jemaat yang akan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Inilah bentuk iman kami. Kami tunjukkan dengan kami menabur. Bukan untuk hidup kami, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami tahu semua yang kami punya berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kuduskan persembahan ini. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang menjadi bagianmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus yang percayakan sama-sama. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.